Ketemu lagi dengan saya Inko Hari Perdana. Hari ini eh, saya akan berbagi tentang bagaimana cara untuk menyajikan atau membagikan materi kuis di kelas. Masih dalam serial workshop eh, untuk Google Classroom, penggunaan Google Classroom. Nantinya di sini akan saya perlihatkan bagaimana seorang guru atau pengajar itu memberikan tugas kuis di dalam kelas, uh, itu seperti apa dan bagaimana nanti mahasiswa atau siswa itu mengumpulkannya dan mengerjakannya, dan siswa tersebut akan dapat langsung mengetahui nilainya. Oke, saya akan berbagi screen terlebih dahulu. Oke, saya akan masuk ke kelas yang sudah digunakan sebelumnya, yaitu kelas simulasi Google. Dan untuk ruang untuk di bagian akun siswa, saya juga sudah masuk ke kelas simulasi Google. Nah, yang harus dilakukan oleh seorang guru adalah yang pertama kali masuk untuk menugaskan ataupun membuat kuis dalam kelas. Seorang guru atau seorang pengajar harus masuk di bagian tugas kelas. Nah, setelah masuk di kolom kedua ini, di tab kedua ini, maka diklik di bagian yang berwarna biru, yang ada tanda plusnya buat, lalu kemudian dibuatlah, pilih di bagian tugas kuis. Jadi bukan yang tugas ya, tapi yang tugas kuis. Untuk bagaimana membagikan tugas di kelas, sudah saya sampaikan di video sebelumnya. Hari ini tentang tugas kuis. Saya klik, dan akan muncul seperti ini. Nah, yang perlu diperhatikan bahwa perbedaan utama antara tugas biasa dengan tugas kuis ini, secara otomatis di bagian attachment, di bagian bawah, ini akan muncul sebuah Google Form, Google Formulir yang berisikan ataupun yang kita harus buat kuisnya seperti apa. Jadi di sini sudah secara otomatis akan muncul. Ini yang membedakan tugas kuis dengan tugas yang biasa. Oke, saya buat dulu judulnya, kuis tengah semester misalkan. Nah, mata kuliah yang dipakai tetap masih mata kuliah Introduction to Advertising. Di sini juga petunjuknya bisa dimasukkan, misalkan seumpamanya saya masukkan, jawablah pertanyaan pada Google Form yang menurut Anda paling benar. Nah, kita bisa menuliskan ini. Nah, belum ada kuisnya seperti apa, maka kita harus membuat kuis dulu. Nah, kita klik di bagian blank kuisnya. Nah, dia akan muncul tab baru. Kita namakan kuisnya kuis tengah semester. Nah, di sini Bapak Ibu, teman-teman yang menjadi pendidik akan melihat kita harus membuat soal sesuai dengan karakteristiknya. Nah, saya akan coba kali ini dengan pilihan ganda saja, karena pilihan berganda secara otomatis kita akan dapat menyiapkan jawabannya, dan juga nanti akan secara langsung tergenerate berapa nilai dari siswa tersebut. Oke, untuk pertanyaan 1 misalkan saya tuliskan, apa profesi awal David Ogilvy di industri periklanan? Nah, opsinya kita bisa isi, misalkan art director, lalu kemudian kita tambahkan
Misalkan lagi, nah ini kita tidak perlu menuliskan untuk yang lainnya kita tidak perlu tambahkan ya. Jadi karena memang sudah langsung ketahuan jelas jawabannya apa, tidak ada jawaban yang belum pasti, maka kita bisa menuliskan di sini. Account eksekutif. Nah, kita bisa di bagian kunci jawaban, kita bisa mengklik apa kunci jawaban yang benar. David Ogilvy pada awalnya adalah seorang copywriter. Maka kemudian kita klik bagian copywriter. Nah, inilah jawaban yang benar yang akan di-generate secara langsung pada saat nanti siswa menjawab. Nah, saya akan menjawab, saya akan membuat 4 soal. Jadi soal pertama masing-masing 4 soal dan masing-masing soal akan bernilai 25 poin. Jadi di sini kita harus menuliskan poinnya. Kalau memang ada 10 soal, maka satu soalnya bersifat ataupun ya kalau kita sama rata gitu ya 10 poin. Nah, kita selesai. Nah, di sini akan sudah secara otomatis akan ada kunci jawabannya. Ditandai dengan adanya tanda checklist di bagian sebelah kanan dari jawaban tersebut. Nah, kita juga bisa melihat kita bisa membuat pilihan kepada siswa apakah soal ini wajib diisi atau tidak. Biasanya memang kalau kuis wajib diisi, maka kita aktifkan untuk yang wajib diisi ini. Nah, selanjutnya kita mau membuat lagi soal yang kedua. Soal yang kedua, saya klik di bagian tanda plus di sebelah kanan atas ini, kemudian masuk ke dalam opsi kedua ini, gitu ya. Nah, kita tuliskan lagi pertanyaannya seperti apa. Fungsi utama dari seorang account eksekutif adalah, misalkan nomor satunya adalah menjaga hubungan baik dengan klien. Kita tambahkan lagi misalkan, lainnya tidak perlu ada ya, seperti tadi saya bilang. Jadi kita tambahkan opsi langsung. Lalu kemudian opsi kedua adalah membuat perencanaan media. Lalu kemudian yang ketiga adalah membuat materi kreatif iklan. Yang keempat, mencari klien baru. Nah, sama seperti yang pertama tadi, maka kita harus memberikan kunci jawabannya. Kita klik lagi di bagian kunci jawaban. Kunci jawaban apa? Nah, karena fungsi AE itu adalah menjaga hubungan baik dengan klien, maka saya klik di bagian ini. Dan poinnya yang tadi itu 25 poin, sekarang saya buat juga 25 poin dan selesai. Nah, berarti sudah ada 2 soal, ini juga wajib diisi. Yang pertama bernilai 25 poin, yang kedua 25 poin. Lalu kemudian saya akan buat soal ketiga. Saya tambahkan. Pertanyaannya adalah siapa yang bertugas untuk membuat sebuah storyboard iklan televisi? Opsi pertama misalkan saya klik adalah copywriter. Kemudian di sini adalah art director. Di sini adalah creative director. Di sini adalah ilustrator. Sama seperti sebelumnya, saya berikan kunci jawaban. Jawabannya adalah seorang ilustrator yang membuat ya. Kemudian nilainya adalah juga 25 poin. Maka saya klik selesai di sini.
dan soal ini wajib diisi. Saya buat pilihan soal keempat. Soal terakhir adalah soal keempat, misalkan adalah jenis iklan atau jenis media apa yang saat ini masih paling banyak dikonsumsi oleh masyarakat. Saya klik internet, televisi, radio, koran, dan majalah. Nah, sama seperti tadi saya memberikan kunci jawaban, saat ini masih yang paling banyak dikonsumsi memang masih televisi, jumlahnya adalah 25 poin, poin penilaiannya, dan saya anggap selesai. Oke, nah ini saya sudah buat empat soal ya dari sebuah kuis, dan saya lihat di sini juga sudah, jawabannya sudah. Kita cek lagi sebelum disubmit, oh ini wajib diisi. Ada 4, nah ini sudah semua, sudah lengkap. Oke, kalau sudah lengkap, ini kita tutup saja. Nah, secara otomatis nanti dia akan berubah namanya menjadi nama yang telah tadi kita sampaikan. Nah, yang selanjutnya harus diperhatikan adalah apakah kuis ini ada batas tenggat waktu. Nah, kalau kuis biasanya nggak perlu lama-lama atau bisa dilakukan pada saat itu juga. Jadi misalkan kuis bisa diberikan waktu hanya 30 menit misalkan. Saya berikan batas waktu. Topiknya introduction to advertising dulu, lalu kemudian batas waktunya kita buat hari ini, jamnya kita buat 1 jam saja misalkan ya, jam 10. Oke, sudah, jadi jam 10 atau kira-kira 1,5 jam lagi, semua siswa harus sudah mengerjakan kuis ini. Jika tidak, maka dia tidak lagi dapat mensubmit nilainya dan tidak akan dapat nilai ya, tambahan nilai. Oke, jika sudah, saya mau cek dulu ya. Jadi blank quiz ini mungkin masih penasaran ya, teman-teman masih penasaran kok namanya masih blank quiz padahal tadi sudah diganti. Berarti nggak usah ditugaskan dulu, kita simpan saja draftnya. Oke, kita simpan draftnya, kita masuk. Nah, kita akan lihat lagi, kita akan klik kembali di bagian yang draft tadi. Kita edit. Nah, bisa dilihat nama kuisnya sudah berubah, bukan lagi blank quiz, tapi seperti yang sudah kita tuliskan tadi di awal ya. Ini. Gitu. Nah, ini adalah kuisnya. Oke. Nah, kuisnya sendiri ini hati-hati nih, karena kalau sudah seperti ini, sepertinya sudah tidak bisa diedit lah, sudah tidak bisa diedit lagi untuk attachment-nya. Kalaupun ada kesalahan, artinya nanti yang harus membuat kuis baru gitu loh. Jadi perhatikan benar gitu, jangan sampai nanti di dalam kuisnya itu ada typo atau kesalahan tertentu. Oke. Nah, setelah kita lihat sudah sesuai semua, maka kuis ini mau saya kirimkan atau saya tugaskan ke semua siswa. Sudah ditugaskan. Nah, karena cuma ada 1 siswa untuk simulasi ini, maka di sini terlihat bahwa sudah 1 siswa diberikan kuis tersebut. Oke, sekarang kita lihat
di Google Classroom-nya siswa seperti apa. Ketika guru pengajar itu memberikan kuis, maka kuis tersebut akan dapat dilihat di bagian forum, memposting tugas baru kuis tengah semester, atau ada juga di tugas kelas. Bisa kita lihat secara langsung di bagian Introduction to Advertising atau di semua topik, ada di paling atas ini. Nah, kalau siswa itu melihat ikon ini berwarna biru, artinya dia belum mengerjakan. Kalau yang sudah selesai, sudah dikerjakan, itu warnanya abu-abu. Oke, saya klik, saya sebagai siswa sekarang akan mengerjakan kuis tengah semester ini. Oke, saya klik. Nah, saya jawab ya, misalkan umpamanya ada 4. Nomor 1 saya jawab account eksekutif, nomor 2 saya jawab hubungan baik dengan klien, nomor 3 saya buat ilustrator, nomor 4 saya buat internet. Ini saya buat ini deh, kira seperti ini. Nah, jika siswa sudah menjawab semua, perhatikan baik-baik bahwa ini harus dicek kembali, jangan sampai ada kesalahan. Lalu setelah dicek kembali, klik di bagian kirim. Oke, nah langsung karena tadi pengajar sudah membuat kunci jawaban, maka siswa sebenarnya dapat langsung melihat skornya berapa. Sini tulisan ada tanggapan dikirimkan dan tugas ditandai selesai. Nah, ini bisa dikembali di tugasnya dibuka seperti ini, gitu ya. Atau Anda kalau sebagai siswa bisa lihat skor. Wah, betul, nomor 1 betul, nomor 2 betul, nomor 3 betul, nomor 4. Nah, nomor 4 salah nih gitu. Jadi nilainya adalah 75. 75. Nah, di sini di bagian ini sebenarnya bahwa pada saat mengirimkan kuis, seorang dosen bisa melakukan setup, mengeset bahwa kuis hanya bisa dikerjakan 1 kali. Kalau hal itu tidak diset, artinya siswa dapat mengirimkan kuis lebih dari 1 kali. Seperti contohnya di sini, tadi saya belum set bahwa kuis hanya bisa dikerjakan 1 kali, maka sebagai siswa, jika saya tidak puas dengan hasil skor saya bisa mengirim tanggapan lain. Jadi saya bisa ngisi kembali. Saya ngisi kembali sekarang supaya benar semua, supaya nilai saya 100. Saya kirim. Lihat skor sekarang. Nah, skornya 100. Oke, nah di sini sekarang saya tutup. Nah, ini juga saya tutup. Nah, kuis karena sudah dikerjakan, maka kemudian akan berubah warna menjadi abu-abu ini, menjadi grey. Jadi tandanya bahwa siswa sudah mengerjakan. Oke, sekarang kita kembali lagi ke bagian pengajar, Google Classroom-nya pengajar. Di sini akan dilihat bahwa di bagian kuis tengah semester ini sudah 1 orang menyerahkan. Jadi 1 orang sudah menyerahkan, dilihat siapa yang menyerahkan. Oh, info sudah menyerahkan, nilainya juga sudah ketahuan tadi. Nah, di sini bisa dilihat. Nah, nilainya memang tidak secara langsung masuk ya, tapi kita bisa lihat jawabannya tadi seperti apa. Seorang pengajar itu bisa melihat jawaban dari siswanya. Tadi nilainya adalah 75 ya. 100 tadi udah 100, berarti dapat 100 ya. Nah, nilai tersebut
Nilai tersebut kemudian bisa diserahkan kembali ke siswa, dikembalikan. Sama seperti di dalam tugas biasa. Oke, berarti nilai sudah dikembalikan ke siswa. Nah, kita kembali lagi ke kelasnya. Nah, kita akan bisa dilihat di sini di bagian nilai, eee, siswa itu kuisnya dapat 100, tugas advertising 1 dapat 87, eee, pertanyaan-pertanyaan dikerjakan, daftar hadir juga. Nah, di sini nanti Bapak Ibu kalau memang sudah terkumpul semua, maka bisa membuat nilai rata-rata dari dapat membuat nilai rata-rata dari masing-masing siswa. Jadi nanti inilah yang kemudian akan biasanya kalau saya dimasukkan ke dalam file Excel dan diolah di sana, jadi memang tidak di sini. Jadi ketahuan nilai akhirnya berapa. Nah, kira-kira demikian untuk membuat kuis untuk, siswa ataupun membuat tugas tapi dalam bentuk format kuis, misalkan juga, untuk yang pilihan berganda. Namun demikian, kalau kita lihat kembali sebenarnya, eee, kalau kita lihat kembali sebenarnya bahwa yang namanya tugas, kuis ini, di bagian kuis ini kita bisa membuat jenis banyak sekali jenis ya. Jadi bisa menjawab lebih dari satu, drop down dan sebagainya. Tapi memang kalau kuis rata-rata pilihan berganda. Jadi ini disesuaikan saja sesuai dengan, kebutuhan yang Bapak Ibu, inginkan. Nah, gimana kalau untuk tadi mengeset supaya masing-masing siswa hanya bisa menjawab sekali? Klik di bagian yang tanda roda, gigi roda ini, klik. Nah, di sini bisa diklik, batasi hanya 1 kali tanggapan. Di sini juga ada settingannya ya, untuk presentasi, untuk kuis gitu. Jadi nilainya juga bisa segera, ini juga bisa kita set bahwa nilai nanti setelah peninjauan manual, jadi aktifkan koleksi email dan sebagainya. Jadi ini settingannya cukup banyak, bisa dipelajari, nanti dicoba-coba, ya kalau salah tinggal diulangi lagi. Yang penting di dalam, Google ini saya discard aja, hapus draft, oke. Nah, artinya di dalam Google Classroom ini yang penting kita berani mencoba, jangan ragu-ragu, kalaupun ada salah nanti diulangi lagi sehingga lama-kelamaan akan menjadi lancar. Karena di dalam Google Classroom intinya adalah semakin sering kita mencoba, semakin sering, kita akan semakin lancar kita menggunakannya. Jadi, demikian untuk video ke berapa ya, video ke-6 atau ke-7 gitu ya. Jadi semoga, bisa memberikan, eee, gambaran tentang bagaimana memberikan kuis di kelas. Selain tugas ya, kalau tugas utamanya sudah dalam video selanjutnya, semoga, video ini bisa bermanfaat untuk pembelajaran, online terutama di pendidikan dasar dan menengah di masa pandemi ini. Nantikan video selanjutnya, saya akan coba ulas, koprek lagi bagaimana, tools penggunaan Google Classroom lainnya yang dapat dimanfaatkan oleh, guru-guru di sekolah menengah, di sekolah dasar dan menengah. Oke, sekian dan terima kasih.